ngajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 1B, Pak, sedangkan murid korban ada di kelas 1A. Oh, ibu ngajar di kelas 1B, dia di kelas 1A. Itu ceritanya bisa terjadi sesuatu yang sekarang dituduhkan pada ibu itu gimana? Ya, itu kejadiannya itu saya dapat kabar itu hari Jumat tanggal 26 April. Saya ditelepon sama penyidik polsek. Kebetulan polseknya itu baku hadap dengan sekolah, Pak. Oh, enggak, maksud saya taruhlah misalnya ada kekerasan ibu terhadap siswa itu gimana ceritanya? Tidak ada kejadian itu, Pak. Ada kekerasan pada siswa? Ya, tidak pernah. Dan laporan itu katanya tuh terjadi pada tanggal 24 hari Rabu. Sedangkan laporannya itu hari Jumat. Dan hari Rabu itu saya ada di kelas saya, Pak. Oke. Ibu tidak pernah ngajar anak itu. Anak itu namanya siapa sih? Dalva. Ibu tidak pernah ngajar dia? Tidak pernah, kecuali guru kelas 1B itu menitip sama saya. Misalnya ada keperluan keluar, dia baru menitip. Tapi pada saat itu enggak ada. Gurunya juga ada di dalam kelas. Tapi ibu tidak pernah ngajar dia? Pernah nggak ngajar dia? Pernah, Pak, tapi bukan pas hari itu. Pada waktu ngajar dia, ibu pernah nggak misalnya dia berbuat nakal di kelasnya, kemudian ibu spontan melakukan sesuatu lah ya, kekerasan? Memang kalau dilihat dari anaknya aktif, Pak, tapi saya tidak pernah menegur. Saya juga harus hati-hati, Pak, apalagi kalau sampai melakukan hal seperti itu. Apalagi sampai memukul. Jadi ibu sampai sekarang merasa tidak pernah memukul dia? Nggak pernah, Pak. Sama sekali? Sama sekali. Nah, ibu tidak pernah memukul dia. Tiba-tiba kok ada laporan ibu melakukan kekerasan terhadap anak. Gimana? Itu awalnya itu anak memang ditanya sama orang tuanya itu mengakunya jatuh dari sawah. Oh, emang anaknya luka? Iya, luka ada itu di bagian paha belakang. Oh, anaknya luka di bagian paha belakang. Ditanyalah sama orang tuanya, dia ngaku jatuh di sawah. Terus? Awalnya ibu yang tahu. Nah, dia ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang menimpa guru honorer Ibu Supriani yang ada di Konawe Selatan ternyata mendapatkan reaksi dari publik, reaksi dari netizen, dan tentunya Kang Deddy Mulyadi pun turut memantau kasus yang menimpa Ibu Supriani ini, guys. Seperti halnya kasus yang terjadi di Cirebon, yang mana banyak orang-orang yang mungkin merasa tidak melakukan, kemudian masuk penjara dengan adanya dugaan rekayasa, adanya penyiksaan dan sebagainya, yaitu kasus Wina Cirebon. Kang Deddy pun juga turut serta untuk mengusut tuntas, untuk membantu mengungkapkan hal-hal fakta apa yang terjadi yang ada di Cirebon. Begitu juga dengan kasus yang ada di Konawe Selatan ini, yang menimpa seorang guru honorer yang didakwa oleh wali muridnya, yaitu memukul anaknya wali murid itu. Maka dari itu, banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ditemukan oleh penasihat hukumnya. Di antaranya ada saksi-saksi yang tidak berkesesuaian, kemudian adanya pengakuan yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Supriani sesuai dengan apa yang didakwakan kepada Ibu Supriani. Namun seperti apa, guys, nanti tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang sudah tertelepon langsung, berbicara langsung meskipun lewat telepon dengan Ibu Supriani. Kita dengarkan video selanjutnya. Halo? Ya, pakai nomor ini, Bu. Betul, ini masih Pak Deddy, Bu, ini? Iya, Pak. Jadi anak itu luka, kemudian yang menemukan ibunya anak itu? Iya. Nah, itu ibunya yang awalnya menau itu luka. Katanya ditanya, awalnya itu jatuh dari sawah sama ayah. Terus? Iya. Setelah ayahnya bertanya
dia sampai menangis 3 kali. Dia langsung menjawab, pukul ibu guru di sekolah. Ditanya ibu guru siapa, terus sebut nama ibu guru Supriyani, begitu Pak. Oh, jadi anak itu mendingan menangis. Setelah menangis ditanya sampai 3 kali, akhirnya mengaku dipukuli sama ibu. Iya, ibu guru. Terus kenapa? Kapan kejadiannya? Katanya waktu hari Rabu pakai baju batik, dia bilang gitu. Sedangkan pada hari Rabu itu saya ada di kelas saya, kelas 1B. Oh, pada hari Rabu pakai baju batik, padahal ibu ngajar di kelas ibu, bukan di kelasnya anak itu ya? Iya. Terus kemudian setelah itu ada pelaporan mungkin ke Polsek. Iya, hari Jumat itu jam-jam 2 itu saya ditelepon sama penyidik. Ya, di situ saya disuruh datang di kantor, dimintai keterangan karena ibu telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah ibu karena ibu telah melakukan penganiayaan. Saya di situ kaget. Status orang tua muridnya apa pekerjaannya? Polisi, Pak Intel. Oh, di Polres apa di Polsek? Di Polsek, kebetulan itu Polsek depan sekolah. Jadi Polseknya masih Polsek yang ibu manggil? Iya. Oh iya, masih Polsek yang ibu dipanggil. Oh, terus? Ya, setelah di situ saya bilang, saya kaget. Kapan Pak kejadiannya? Dia bilang katanya hari Rabu. Hari Rabu saya ada di kelas saya Pak. Hari Rabu itu saya mulai dari pagi sampai anak-anak pulang itu saya fokus ada di kelas 1B Pak. Betul. Ya, tapi di situ orang tuanya tetap tidak terima dan dia bahkan mengatakan kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa ibu ke jalur hukum. Oh. Setelah itu? Ya, setelah itu saya disuruh pulang sambil dipesan nanti kalau ada berita kelanjutan saya ibu infokan. Gitu. Setelah itu ada panggilan lagi ibu, tertulis? Iya, panggilan surat itu setelah 1 minggu itu ada panggilan penyidik. Nah, di situ yang ditanyakan ya kejadian waktu ibu hari Rabu itu ibu ada di mana. Saya ceritakan semua itu awal pagi berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu saya ada di mana itu saya ceritakan semua Pak. Terus kemudian ibu dipanggil lagi? Yang ke hari selanjutnya itu ibu guru kelas 1A. Oh, ibu siapa itu? Ya. Ibu Lilis Herlina Dewi. Ibu Lilisnya di kesaksiannya ngomong apa? Dia itu saksi saya Pak, karena pada waktu hari Rabu dia itu mengajar di kelas 1A. Dan Bu Lilis juga tidak keluar kemana-mana, cuman waktu sekitar jam 9 itu sempat dia ke kantor sebentar, dia absen karena lupa belum absen. Tapi waktunya tidak lama, nggak sampai sekitar 2 menit kembali lagi di kelas. Setelah itu siapa lagi yang dipanggil? Setelah itu hari selanjutnya Pak KS. Oh, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Keterangan kepala sekolahnya gimana? Itu sebelum kepala sekolah berangkat ke kantor, itu kan pemanggilan jam 2. Sebelum jam 2 itu penyidik datang di rumahnya kepala sekolah. Dia mengatakan Bapak ajak saja anak buahnya datang di rumahnya korban untuk meminta maaf, mengakui kesalahan supaya masalah cepat selesai. Bilang gitu Pak penyidik. Dia terus ajak kepala sekolah. Dan sebelum kepala sekolah ke kantor Polsek, dia datang dulu di rumah, ya ketemu saya sama suami, ya berembuk bagaimana caranya supaya masalah ini selesai. Katanya Pak penyidik menyampaikan kita suruh datang di rumahnya meminta maaf. Tapi di situ saya tidak mau Pak, karena kan
bukan perbuatan saya, kenapa saya harus datang meminta maaf, mengakui? Oh, karena ibu tidak merasa melakukan. Iya. Ibu betul tidak melakukan, Bu? Iya Pak. Oke. Nah, terus? Tapi setelah dikumpulkan semua teman-teman, cari solusi terbaik, ya di situ dengan berat hati datang di rumahnya, Pak. Oh. Iya, datang di rumahnya itu ditemani kepala sekolah. Ya, di situ kepala sekolah sampai di rumahnya korban. Ya, dia mengatakan kalau ibu minta maaf. Oh, iya. Sebenarnya belum, ya kalau ibu tidak merasa belum bisa disebutkan korban dong. Pengakuan Ibu Supriyani kepada Kang Deddy Mulyadi bahwasanya Ibu Supriyani ini emang ya tidak pernah melakukan hal yang didakwakan kepada Ibu Supriyani. Emang ya, sisi lain Ibu Supriyani kelasan juga berbeda, tidak pernah mengajar si anak tersebut, paling kecuali pas waktu guru yang mengajar si anak tersebut mungkin ada keperluan keluar baru menggantikan. Ibaratnya ya menyambi lah, mengajar 2 kelas paling riwari sana sini. Nah, yang menarik yaitu kenapa kok Ibu Supriyani dan juga kepala sekolah, didampingi kepala sekolah sampai mau datang ke kediaman orang tua wali murid ya. Kemudian informasinya kan mengakui. Informasinya adalah mengakui. Ternyata usut punya usut, cerita dari Ibu Supriyani ini, Pak Kepala Sekolah itu dikasih pesan lah sama penyidik. Jadi Pak Kepala Sekolah juga dipanggil sama penyidik, dikasih pesan aja, sudahlah Bapak dan juga anak buahnya datang aja ke tempat orang tua wali murid itu, mengakui aja kesalahan tersebut, nanti biar supaya tidak terproses lah, mengakui dan juga meminta maaf. Akhirnya dengan berat hati, dengan kesepakatan guru-guru yang sudah mengkoordinasi, merapatkan hal itu, akhirnya dengan berat hati Pak Kepala Sekolah dan juga Ibu Supriyani datang ke rumah korban itu untuk mengakui kesalahan dan juga minta maaf. Karena kata-katanya tadi kan disuruh minta maaf, mengakui kesalahan ya, mengakui kesalahan dan juga minta maaf, nanti biar masalahnya cepat selesai. Jadi ada kata-kata biar cepat selesai. Mungkin logika dari kepala sekolah dan juga guru-guru ya sudahlah, mengakui aja biar cepat selesai, gitu aja mungkin. Akhirnya dengan berat hati ya sudah mengakui. Nah, dengan adanya pengakuan inilah guys, ya, pengakuan suruh mengakui hal itu, kemudian minta maaf, itu diasumsikan sebagai Ibu Supriyani ini melakukan apa yang didakwakan oleh wali murid tersebut kepada Ibu Supriyani, kepada si anak wali murid tersebut. Yang penting, yang sudah sangat pokok guys ya, di sini sudah ada Kang Deddy Mulyadi sudah berkomunikasi dengan Ibu Supriyani, mungkin ada peluang besar Kang Deddy untuk membantu Ibu Supriyani yang sedang menjalani proses hukum, yang sedang menjalani sidang dalam masalah yang menyangkut Ibu Supriyani. Dan kita semuanya tahu bahwasanya Kang Deddy ini sangat peduli dengan rakyat-rakyat kecil ya, khususnya yang ada di Jawa Barat itu banyak rakyat-rakyat yang juga dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kasus Vina kemarin, para tersangka itu juga dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, karena bagi Kang Deddy Mulyadi itu selama rakyat itu nggak salah pasti akan membantu. Berbeda kalau rakyat itu salah ya nggak akan dibantu. Ya semoga aja Kang Deddy bisa membantu kasus yang menyangkut Ibu Supriyani ini, dan tentunya kita mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Ibu Supriyani. Chef guru honorer semoga bebas dari hukum yang didakwakan kepada Ibu Supriyani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.